Siap. Ya, sepertinya masih kurang kencang jawab salamnya. Saya ulang, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum saya memulai untuk sesi materi pertama, saya mohon Bapak Ibu yang mungkin masih belum kembali ke tempat untuk segera kembali ke tempat. Karena sesi materi akan segera kita mulai. Ya, baik. Yang saya hormati Bapak Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Ahli Informasi Indonesia, Bapak Dr. Andes Hendro Tripancoro, MM. Selamat datang di Makassar, Bapak. Yang saya hormati pula narasumber kita, yaitu Bapak Firmansyah SE, juga Ibu Profesor Dr. Apotika Sulistikawati yang akan membawakan materi secara daring. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas PD Pavi Sulawesi Selatan, selamat datang Pak Musli, dan juga Bapak Dewan Pengawas, selamat datang Pak Ashari, dan yang saya hormati pula Ibu Ketua PD Pavi Sumsel, yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Cabang Pavi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir bersama kami di sini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu pimpinan institusi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di sini. Dan tentu saja terima kasih setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Panitia, sekaligus pengurus daerah Persatuan Ahli Informasi Indonesia Sulawesi Selatan. Dan terima kasih banyak pula untuk Bapak Ibu peserta WPK maupun seminar, baik yang hadir secara daring maupun yang hadir secara luring. Selamat bergabung di event kami, yaitu Farmasi Technician Education Series First 2023 dengan tema optimalisasi peran TTK dalam peningkatan mutu dan profesionalisme pelayanan. Baik, saya mohon izin Bapak Ibu untuk memandu materi pertama di pagi menuju siang hari ini, yang insya Allah materi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Firmansyah SE. Sebelum saya mengundang beliau untuk bergabung di atas panggung, saya bacakan dulu CV-nya ya. Beliau bernama lengkap Bapak Firmansyah SE. Beliau merupakan alumni atau sarjana ekonomi dari Universitas Mustopo, ya. Dan beliau merupakan seorang dosen di Universitas Negeri Makassar. Beliau juga merupakan seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anko. Dan beliau juga ternyata merupakan seorang direktur PT Firly Sukses Mulia Mandiri. Dan beberapa pengalaman beliau pernah menjadi atau memiliki posisi-posisi penting di Bank Muamalah Indonesia, juga di Bank Mandiri. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, ternyata Pak Firmansyah merupakan seorang trainer dan konsultan. Berdasarkan pengalaman, biasanya kalau seorang trainer yang membawakan forum, biasanya akan sangat asik sekali forumnya, insya Allah. Kan begitu ya Bapak ya? Oke, selanjutnya untuk materinya mungkin Bapak Ibu sudah kemudian membaca ya di pamflet spanduk ya. Materi beliau adalah tentang Safit with Heart. Kalau kita ngomongin tentang heart itu biasanya dalam gitu ya. Dan lebih spesifik lagi beliau akan membawakan tentang strategi jisu loyal untuk kemudian bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk Bapak Ibu yang mungkin punya basic di apotek-apotek swasta gitu ya, apalagi zaman sekarang era digitalisasi, ya tentu saja ada tantangan-tantangan yang kemudian insya Allah akan terjawab di forum hari ini. Baik, tanpa kemudian ulang-ulang lagi, saya undang Bapak Firmansyah SE untuk hadir di atas panggung bersama saya. Buat tangannya sebelum beliau. Oke, baik. Untuk menentukan waktu dan tempat dipersilakan. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen yang kami hormati, Pak Direktur Poltekkes, Bapak, Ibu Nurisa, terima kasih, Pak Ashari, terima kasih teman-teman. Apa kabar? Saya di bawah boleh ya? Izin ya Bapak-Bapak.
Cukup ya ini ya. Ini terlalu narsis kalau ditampilkan. Saya lewatin saja teman-teman. Ininya, mohon maaf. Pointernya. Oke. Kita mendingan lihat ini saja daripada saya. Teman-teman, selamat pagi. Kok nggak ada suara? Selamat pagi. Oke, kami diserta Pak. Berdiri sebentar ya. Teman-teman, saya sudah gemes dengan duduk ya. Dan kita rilekskan ya. Kita mau bicara servis. Ya, teman-teman ya, adik-adikku, saya rasa saya panggil adik-adik boleh. Izin karena kebiasaan saya kalau ngajar atau karena jarang itu ada saya Pak. Oke, teman-teman, adik-adikku yang baik, kita bicara servis. Saya langsung ngegas saja karena waktu saya sangat terbatas, hanya 1 jam, mungkin 15 menit sampai jam 12 yang harus saya di materi 1 hari full lah setidaknya. Makanya saya akan masuk ngegas biar didapat intinya. Kita bicara servis, bicara servis. Dan sekarang kita akan bicara mindset. Bicara mindset berarti kita bicara isi kepala. Bagaimana isi kepala kita itu cenderung melakukan servis dengan baik. Siapa tahu tidak? Tidak atau tidak? Siapa tahu tidak? Oke, kalau kita nyanyi lagu satu lagi. Aku sayang ibu. Tapi diganti kalimatnya menjadi satu-satu aku sayang kamu. Bisa lagunya nggak? Gimana lagunya? Tidak ada suara? Tidak ada suara? 1, 2, 3. Oke teman-teman, menghadap ke sebelahnya. Menghadap ke sebelahnya. Coba cari pasangannya. Menghadap ke sebelahnya. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan bilang ke teman yang di depannya. Sahabatku. Ikuti saya. Sahabatku. Kita akan happy-happy. Bantu saya. Oke, yang sebelah kirinya ngomong kepada sahabatku yang baik. Aku siap membantu kamu. Yuk kita happy-happy. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, kita bicara servis. Bicara servis, intinya cuma 2 hal tentang ini di dunia ini. Service mindset dan service skill. Apa itu service mindset? Service mindset, kenapa kita harus melayani? Service skill, bagaimana kita harus melayani? Ya, saya akan share ya. Alhamdulillah Allah takdirkan saya pengalaman kerja 30 tahun di perbankan, teman-teman udah lihat, dan 20 tahun dari karir saya adalah ngurusin service. Dari ujung Aceh sampai Papua, bahkan sampai Malaysia itu ketika di Bank Muamalat. Dan tanggung jawab tim kami ya, unit saya adalah bagaimana Bank Muamalat itu menjadi juara 1 service excellence seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sebelum saya resign 3 kali berturut-turut Bank Muamalat juara. Tepuk tangan dong buat saya, narsis sedikit boleh ya. Oke, adik-adikku yang baik, ya saya resign itu masih Pak Sekjen, masih 6 tahun lagi saya kerja Pak, saya resign karena saya mau berbagi seperti ini Pak. Ya, oke teman-teman ya, ini urusan service adalah urusan happy, urusan bahagia. Ya. Oke, ini udah lewat, saya lewatin saja. Balik. Kita bicarain dulu. Ini era kita sekarang. Kita tidak bisa lari dari ini. Ayo, kasih tahu saya. Ini gambar apa kira-kira? Gambar apa kira-kira? Serius? Jadi kalau saya bacakan ini, teman-temanku yang baik, ini gambar yang banyak ini akan bisa digantikan oleh satu fungsi yang ada di sini. Apa kira-kira? HP. Inilah benda yang paling penting saat ini. Alhamdulillah saya di Angkop ngajar transaksi digital dan vintage ya. Ini adalah benda yang penting saat ini. Mana yang lebih penting? Ini apa dompet? HP apa dompet? Kenapa HP? Karena ada semua di
Terutama bapak-bapak. Bapak-bapak itu sangat takut kalau HP-nya ketinggalan di rumah. Kenapa kira-kira? Ternyata di semua tempat sama. Makanya teman-teman, saya sarankan buat ibu-ibu, tolong dicek HP suaminya. Apakah pakai password atau tidak? Kalau pakai password, ibu harus tahu passwordnya. Ya, udah kita nggak usah bahas itu. Nanti saya di luar ya, teman-teman. Teman-teman yang baik, ini sekarang yang terjadi. Dan benda ini pula yang menyebabkan digitalisasi itu. Kalau kita ngomong transaksi finansial, ya, itu kita beberapa tahun lalu kita udah ngomong namanya internet banking. Bagaimana internet itu bisa menggantikan beberapa fungsi yang ada di perbankan. Tapi itu tidak booming. Kenapa? Karena internet banking itu pakai laptop, pakai komputer standalone. Nggak mungkin bisa dibawa-bawa buat belanja. Masa mau ke Alfamart bawa laptop? Mau belanja Pak? Tapi ketika benda kecil yang luar biasa ini bisa menggantikan fungsi perbankan, akibatnya apa? Transaksi digital booming. Vintage luar biasa. Karena dia bisa gantikan semua fungsi. Ya oke. Dan kalau kita lihat teman-teman searching di internet, bahkan fungsi kedokteran segala macam bisa digantikan oleh benda ini. Kita teruskan adik-adik. Benda ini terus berubah. Ya, dari dulu yang benda bentuknya seperti ini sampai yang canggih seperti ini. Dan kita nggak tahu berapa tahun lagi. Mereka berubah, tapi ada yang tidak berubah. Ini dia. Mereka tidak berubah. Ya, akibat mereka tidak berubah, mereka hilang. Saya tanya kepada teman-teman, kenapa mereka hilang? Ayo, sigap dong. Kenapa tidak ada inovasi? Betul sekali Ibu. Oke, itu jalannya. Tidak ada inovasi, tapi dampaknya apa? Tidak ada inovasi, terus kenapa dia harus hilang? Kenapa dia harus dikubur? Ayo, satu lagi coba. Tidak ada inovasi. Oke, dia tidak berubah. Yes. Tapi kenapa dia hilang? Tidak update, yes, betul Ibu. Apa dampaknya karena dia tidak update? Kasih saya satu jawaban. Tidak ada pemakai. Karena dia tidak berinovasi, dia ditinggalkan orang. Karena banyak perusahaan besar yang berinovasi. Dan menariknya, Nokia ini kan luar biasa ketika dia keluar. Dia jadi raja dari handphone. Begitu angkuhnya dia bilang, saya nggak perlu Android, nggak bisa Android kalahkan. Tapi apa yang terjadi sekarang teman-teman? Dia ada 1-2 handphone yang lebih dijual. Tapi ada benar-benar yang hilang. Ya, teman-teman di sini tahu Kodak? Tahu Fuji Image Plaza? Tahu ya? Dulu Fuji Image Plaza atau Kodak itu di setiap belokan ada, ya nggak sih? Orang datang ke sana untuk cuci foto. Ketika dulu kita foto hati-hati sekali. Takut apa Bu? Habis rongnya. Kalau ibu-ibu itu biasanya hitungannya dalam ya. Isinya berapa Bu dulu? Cuman yes. Ya. Yes, itu yang terjadi dulu teman-teman. Semuanya hilang. Ya. Sudah ketahuan beja ibu ya saya. Oke, saya teruskan teman-teman ya. Saya teruskan sedikit. Saya akan cerita di sini terus apa kaitannya dengan servis. Oke teman-teman, dan ini yang terjadi di dunia teman-teman. Dunia teman-teman, pesaing teman-teman bukan hanya apotek atau rumah sakit yang berdiri di pinggir jalan. Ya ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ya enggak sih? Sekarang orang beli obat cukup dengan beristirahat di kamar obat. Sekarang cukup dengan sambil nonton TV obat. Ini yang terjadi sekarang. Dan kalau di dunia keuangan lebih sadis lagi. Pesaing perbankan bukan hanya bank. Pesaing perbankan adalah GoPay. Pesaing perbankan adalah OVO.
Dulu orang kalau masih punya sisa uang dari gajinya disimpan di bank. Tapi apa yang terjadi sekarang teman-teman? Ditaruh di mana? OVO. Ditaruh di mana lagi? GoPay. Dengan alasan apa? Lebih gampang. Belanja dapat poin. Yang terjadi sekarang. Digitalisasi membuat persaingan perusahaan tidak sejenis. Dan bagi kami yang di perbankan itu sangat mengerikan. Mengerikan, kata Udin dan Udin. Kenapa? Karena mereka luar biasa. Mereka punya valuasi yang luar biasa. Bahkan di atas 100 triliun. Oke, teman-teman. Yang terjadi di dunia kita sekarang. Begitu juga di dunia teman-teman. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Karena mereka tidak punya sesuatu yang teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Oke. Kalau mau mempersaingan, pilihan kita cuma satu. Ketika kita bersaing dengan siapapun, pilihan kita hanya menjadi pemenang. Siap menjadi pemenang? Siap nggak sih? Siap atau tidak? Siap, harus siap. Karena kalau tidak menjadi pemenang atau kita tidak ikut berlari, maka kita akan terlindas dan mati. Kita harus bisa. Dan berita baiknya yang mau saya sampaikan di sini, untuk jadi pemenang bukan teman-teman berubah menjadi Spider-Man. Teman-teman nggak harus menjadi orang yang super pintar. Karena ngomong service is not about rocket science. Bukan sesuatu yang susah dipelajari, tapi mengenai mau atau tidak mau. Nanti kita lihat. Oke, siap menjadi pemenang ya? Kalau siap menjadi pemenang, maka kita harus, tolong ikutin satu baca. Tolong lebih kuat dikit dong, semangat. Kita harus apa lagi? Harus apa lagi? Harus apa lagi? Harus apa lagi? Untuk menang, kita harus punya sesuatu yang bisa kita lebih. Dan kita nggak harus lebih untuk semuanya. Kenapa? Teman-teman ingat Asian Games kemarin? Tahu Asian Games nggak? Apa Asian Games? Asian Games masuk ke Makassar nggak sih? Tahu nggak Asian Games? Kejuaraan olahraga Asia, tahu nggak? Kita juara keberapa? Tidak, bos. Kemarin kita juara keempat. Yang belum pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kalau nggak salah 4 atau 5, mungkin saya salah ya. Tapi kita rankingnya paling tinggi. Kenapa kita punya ranking tinggi, adik-adik? Karena strategi kita tepat. Indonesia tidak harus menang di semua cabang olahraga. Tapi Indonesia fokus pada cabang olahraga yang dia yakin dia menang. Contohnya pencaksilat. Ketika Asian Games nggak dilihat, kalau menang juara sepak bola, itu medalinya jauh lebih banyak tidak dilihat, walaupun 11 orang. Tapi ketika silat 1 orang aja menang dapat emas sama nilainya dengan emas ketika juara sepak bola. Dan itu yang terjadi. Indonesia ranking keempat atau kelima, mungkin saya salah. Tapi ini ranking tertinggi dari Asian Games yang terjadi di beberapa tahun yang lalu. Jadi apa yang mau saya tawarkan kepada adik-adikku ini, teman-teman gak harus jadi lebih semuanya. Tapi teman-teman bisa lebih dan berbeda. Kenapa adik-adikku? Kenapa? Karena berbeda itu penting. Saya akan mengenali yang jilbab yang mungkin merah. Kenapa? Karena yang lain hitam semua. Saya kenal dengan mungkin ibu-ibu yang baju kuning itu jilbabnya, saya akan lebih, oh ternyata tuh ada yang jilbabnya kuning. Jadilah kita yang berbeda, tapi berbeda yang positif. Oke? Bisa untuk berbeda? Siap? Ya, oke. Karena yang berbeda yang akan kelihatan seperti biru ini. Dengan berbeda kita akan jelas. Dan di sini perbedaan yang akan saya tawarkan adalah bukan kalian berubah menjadi apapun, tapi berbeda secara kualitas dengan.
saya teruskan. Karena waktu kita terbatas, ya. Kita nggak punya pilihan. Ini yang saya tawarkan. Bagaimana service excellent itu bisa membuat teman-teman menjadi berbeda. Bagaimana kita bisa menjadi kelihatan berbeda. Dan berbeda di mana? Berbeda yang utama yang saya tahu, berbeda di mata customer. Seperti Pak Sekjen bilang tadi. Bagaimana teman-teman ketika berhadapan dengan customer. Bagaimana teman-teman harus membuat customer. Apa? Ini yang kita lihat nanti. Seperti apa sih customer yang kita cari? Seperti apa sih customer yang membawa manfaat buat kita? Oke, kita akan lihat. Ya, ini. Inilah yang kita akan bahas yang tidak lama lagi. Ya, ini yang kita cari. Ini yang kita butuhkan. Customer yang happy. Customer yang senang. Customer yang suka. Oke, satu pertanyaan dengan siapa? Nur. Oke, Nur kaget kalau saya tanya enggak ya? Oke, Nur. Nur, ya. Kalau untuk membuat saya, kita ketemu di jalan dan saya, Nur ini membuat saya tersenyum, apa yang Nur lakukan? Menyapa dengan wajah datar, wajah senang, wajah apa Ibu? Wajah senyum. Berarti ketika ibu mau saya tersenyum, siapa dulu yang senyum, Bu? Saya. Berarti kalau kita mau customer kita happy, siapa yang harus happy duluan, teman-teman? Kita dulu. Inilah konsep service. Kenapa seorang customer service harus senyum? Karena dia ingin customernya senyum. Sehingga saya mengajak, ayo teman-teman, harus happy. Kita kerja itu lebih dari paling banyak waktu kita itu di tempat kerja, ya nggak sih? Kita sehari semalam cuma berapa jam? 24 jam. Ketika kerja, waktu kalian berapa jam? 8 jam, berarti 3. Ketika 2/3 lagi ada tidur, ya nggak sih? Ada makan, ada pulang balik dari rumah ke kantor, tapi yang 8 jam teman-teman full di kantor. Ayo, kita harus happy, adik-adik. Dan happy itu tidak bisa ditunggu. Jangan berharap happy jatuh dari langit. Happy itu harus dibuat. Dan apa yang saya tawarkan ketika buat, dan ini yang saya tawarkan di Bank Muamalat, saya ketika di Bank Muamalat, apa yang saya bilang teman-teman, ketika saya briefing ke semua teman-teman di Bank, saya wajibkan semua CS teller di Bank Muamalat itu bercanda selama tidak ada customer. Kenapa? Karena CS teller itu fungsinya melayani customer. Berarti dia harus happy ketika datang. Ya, oke, saya teruskan sedikit ya. Saya teruskan. Ini dia. Kenapa kita butuh customer happy? Kita lihat dari customer journey. Teman-teman, dulu mungkin kita sering mendengar istilah customer satisfaction. Customer satisfaction itu adalah kepuasan customer. Dulu mungkin kita beberapa tahun lalu kita ingin yang penting customer puas deh. Customer puas itu yang kita cari. Tapi ternyata sekarang tidak lagi, adik-adik, teman-teman. Yang kita cari adalah customer yang happy. Kenapa kita cari customer yang happy bukan satisfaction? Karena customer rata-rata selingkuh. Selingkuh nggak sih customer? Teman-teman sebagai customer selingkuh nggak? Apakah teman-teman cuma punya Gojek di aplikasinya? Apakah teman-teman hanya punya Shopee di aplikasinya? Ya. Ya. Begitu juga rekening bank. Kadang-kadang orang nggak punya satu rekening bank. Sehingga karena customer karakternya begitu, punya beberapa aplikasi. Tidak cukup dia hanya puas. Ketika dia puas, oke, apa sih definisi puas? Definisi puas ketika orang datang ke apotek, mau membeli sesuatu, oke, dia datang ke apotek, ya, dia masuk, dia kasih resepnya,
dilayani dengan baik, dia bayar, obat dibawa pulang, selesai. Ya. Beda dengan happy. Apa maksudnya happy? Customer itu senang. Dan berita baiknya adik-adikku, kalau saya teriak-teriak ini di perbankan, agak sulit karena perbankan sudah punya standar layanan. Ketika disambut oleh security sudah menyambut dengan senyum. Selamat datang, assalamualaikum, selamat datang di Bank Muamalat, silakan Bapak Ibu, customer service, saya Firman, ada yang bisa saya bantu. Tapi di apotek kan belum terjadi seperti itu. Udah terjadi atau belum di apotek seperti itu? Belum, berarti mulailah. Sehingga teman-teman jadi orang pertama yang lakukan ini. Sehingga ketika ada customer atau pasien yang datang terkejut, wow, luar biasa. Ini petugas apoteknya habis minum apa? Teman-teman ini gak sulit. Saya tuh suka gemes kalau ceritain. Ya, gak sulit tapi dampaknya luar biasa. Ketika sampai rumah, saya nggak bisa logat Makassar ya, istri saya Makassar, saya tinggal di Makassar. Ketika sampai rumah, dia cerita, oh, luar biasa apotek tadi. Saya juga nggak tahu Pak, kenapa Mah. Kaget Pak, kaget Mama kaget. Kenapa? Itu dia nyapanya Pak, ramah banget. Terus kayak kita masuk ke bank loh Pak. Yang benar apoteknya apotek mana? Itu yang di Jalan Veterani. Oh, oke, kita belajar. Nggak sulit, teman-teman, nggak sulit. Dan apotek sama apotek kan obatnya sama, harganya mirip. Yang beda siapa? Petugas apotek. Yang beda siapa? Teman-teman membedakan. Kalau teman-teman dengan apotek itu yang tahu sudah. Ya udah kesini, ya udah kesini. Jadilah orang yang hebat, customer service yang oke, yang bisa meretensi customer sehingga ketika customer datang, yes, dia akan balik situ lagi. Bisa atau tidak? Saya akan dengar suara. Bisa atau tidak? Saya belum dengar suara. Bisa atau tidak? Bisa. Karena tidak sulit. Oke, saya teruskan. Saya beberapa menit lagi, udah dikit lagi habis ya. Bisa sampai malam. Oke, kenapa ini? Saya ceritakan sebagai teori servisnya. Ya, kenapa customer yang, tolong saya kelewatan, maaf, karena terlalu bersemangat. Dan ini dia. Kita lihat ya, satisfaction, puas. Nah, setelah puas, happy. Inilah yang kita tunggu-tunggu adik-adik. Kita cari, kenapa? Karena customer yang happy, yang akan loyal. Yang kita butuhkan adalah customer yang loyal. Customer yang loyal apa? Customer yang bertransaksi lagi. Customer yang memilih kita. Customer yang jauh-jauh datang ke tempat kita. Dan di atasnya adalah engage, terikat. Customer yang gak bisa lari kemana-mana. Customer yang tahunya cuma apotek kita. Customer tahunya cuma kita. Dan orang yang engage itu akan menjadi advocate customer. Saya informasikan apa advocate customer. Advocate itu advokat, pengacara. Berarti apa tugasnya? Apa kerjaannya? Advocate customer kerjaannya adalah membela kita. Ini tujuan akhir dari pelayanan. Bagaimana customer itu menjadi pembela kita. Ketika dia datang, man, itu apotek itu nggak bagus ya. Karena saya pernah dilayani dengan bagus oleh apotek itu, saya dengan berani bilang, nah gitu, saya jadi pelanggan apotek itu. Kenapa? Karena pelayanan luar biasa. Harga obatnya juga nggak tinggi-tinggi amat, tapi ramah. Ini dia. Inilah goals terakhir dari service quality. Bagaimana membuat customer menjadi. Ya, oke. Saya ceritakan lagi apa sih kaitannya customer tech seperti apa. Ini hierarkinya. Hierarkinya adalah customer itu pertama basic dulu, minimum. Dilayani aja. Datang ke apotek, dapat obat pulang. Ini dia, basic. Tapi kita nggak bisa jadi begitu. Ini terjadi di mana-mana sekarang. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah rata-rata perspektif. Ketika orang datang, orang udah berharap itu customer. Saya akan ketemu pelayan seperti ini. Oh, saya akan dilayani seperti ini. Ini yang saya harapkan terjadi.
menyenangkan. Dan untuk membuat ini kan nggak susah. Untuk membuat ini cukup senyuman teman-teman, cukup keramaan teman-teman. Nanti kita akan bahas. Ya, dan terakhir apabila kita bisa memberikan jauh memberi harga, melebihi harga. Oke, saya tanya satu. Customer, Mbak siapa? Mbak Rian. Mbak Rian, customer ketika masuk apotek tujuan utamanya untuk apa? Beli obat. Sekarang kita asumsikan Mbak Rian yang akan masuk ke apotek. Berharap nggak kira-kira pelayannya ramah? Ada nggak? Berharap nggak? Teman-teman berharap nggak pelayannya ramah? Berharap. Tapi apakah teman-teman menemukan itu di apotek sekarang? Oke. Dengan kondisi seperti itu, berarti itu kesempatan teman-teman untuk bisa berubah. Ada yang dari luar Makassar? Banyak di luar Makassar. Oke, apa yang teman-teman lihat? Di daerah nih, kita nggak ngomong Makassar, di daerah. Ketika kita beli obat, biasanya seperti apa sih yang diomongin oleh petugas apotek? Ayo, saya satu contohnya, saya mau simulasikan. Ketika datang, Mbak, saya dari resep ini mau ambil obat. Apa yang kita ucapkan? Bapak, saya mau ambil obat. Ya, tunggu sebentar, kami akan menyiapkan obatnya. Ya, biasanya. Bapak, oke, mana obatnya? Terus setelah kasih obat, apa? Biasanya dijelaskan ini kegunaan obat. Yes, ya, itu yang terjadi umumnya. Ketika ada customer datang Mbak mau ambil obat, dikasih obatnya terus, Mbak ini obatnya, tunggu sebentar ya Mbak. Oke, ini obatnya ini cukup itu saja. Itu aja kan? Iya atau tidak? Iya atau iya? Ya, nah sekarang itu saja yang teman-teman harus rubah. Itu saja yang harus teman-teman rubah. Seperti apa rubahnya? Nanti kita lihat. Ya, oke. Kita tahu dulu deh, customer sukanya apa. Customer sukanya keramahan, simple. Nah, value for money. Teman-teman kalau mau pergi kemana-mana, terus naik online, apakah buka satu aplikasi? Buka berapa aplikasi setidaknya? 2. Kenapa buka aplikasi 2? Apakah selisihnya 10.000? Apakah selisihnya 20.000? Berapa selisihnya teman-teman? Yang sekarang deh. Dengan selisih 2.000 rupiah, teman-teman rela buka aplikasi apa? Kalau mau beli baju, buka satu aplikasi. Selisihnya berapa? Ratusan ribu? Tidak. Karena kemudahan teknologi, kita rela lakukan itu. Dan apa yang terjadi bagi customer kita jadi hitung-hitungan. Dan kenapa saya cerita ini adik-adikku? Karena terjadi di saya. Dulu saya males nawar. Tapi dengan aja aplikasi, istri saya, Pak, kenapa nggak lihat yang satu lagi? Saya buka, oh iya, malah lebih murah 1.000. Dan banget. Walaupun hanya 1.000, 2.000, saya suka. Ini lebih murah, ya Allah. Ya Pak, 2.000 adik-adikku. Mungkin internetnya bisa lebih, saya nggak tahu. Tapi yang terjadi, itu terjadi di semua orang. Dan itu menancap di benak orang, termasuk customer kita. Teman-teman dulu kalau mau pergi kemana-mana, kalau di Makassar, angkot itu PT-PT, Pak. Teman-teman pernah naik PT-PT? Pernah. Oke. Sekarang kalau pergi kemana-mana masih naik PT-PT? Tidak. Kalau sekarang naik Grab. Oke. Kalau naik Grab, berapa lama kita nunggu? Sebentar. Kalau kita nunggu di rumah atau di pinggir jalan? Di rumah. Nonton atau sedang di depan pintu? Nonton. Dan Grab-nya telat 5 menit atau 10 menit. Apa yang Bapak lakukan? Kemana? PT-PT? Nunggunya di mana? Di rumah atau di pinggir jalan? Jalan. Apakah 5 menit bisa
sengaja. Dan ini yang paling penting, apakah ketika teman-teman naik ke PT, teman-teman bilang ke sopirnya, sama banyak Pak. Berani bilang gitu. Kenapa takut dia? Ini sudah turun saja. Tetapi yang terjadi di customer kita, jadi nggak ada istilah sekarang lama. Orang butuhnya cepat. Orang mau ngajuin kredit juga pencet pinjol selesai. Nggak ada nunggu kredit itu 2-3 hari. Jam-jaman, jam-jaman. Ya, ini yang terjadi. Jadi orang butuhnya simple, butuhnya cepat, ya, butuhnya excellent, ya. Dan ini yang tidak ada di hospitality, yang tidak ada di digital. Itulah fungsi teman-teman. Senyuman tidak ada di handphone deh. Keramah taman kecantikan kalian tidak ada di handphone. Handphone itu hanya bisa melayani sesuai dengan yang diperintahkan ke dia. Tidak ada keramah taman. Dan itulah fungsi teman-teman di sini. Ya, oke. Inilah kita ngomong servis. Apa sih servis itu? Servis itu memberi layanan yang menyenangkan. Ini sesuai kamus besar bahasa Inggris. Jadi servis itu sesuatu yang menyenangkan. Membuat orang senang. Itu servis. Udah jelas menyenangkan orang. Oke. Saya teruskan. Dan apa servis mindset? Ini servis. Jadi yang dibuat senang itu bukan hanya customer kita, tapi kita dulu. Sekarang saya mau ada yang bersedia ke depan menjadi volunteer, kita mau role play kan sedikit, boleh? Tunjukin siapa yang ini? Dua orang ya. Jadi cowok satu, cewek satu Pak ya. Ya. Oke, silakan siapa yang berani? Saya kasih hadiah. Ini ada ya. Oke. Satu orang di luar. Oke, silakan satu. Cowok satu. Ini cowok agak langka ya. Jadi memang di farmasi itu cowok itu ibarat berlian. Ada? Cowok? Ayo, silakan. Peserta seminar dari belakang. Cowok agak langka, Pak. Langka, Pak. Barang langka, Pak. Iya. Berarti ini benar-benar cowok yang akan. Iya, betul, Pak. Ini sudah biasanya masuk museum. Ayo, silakan. Ayo. Ya, Seperti apa sih servis yang kita teriak-teriakan tadi? Oke, di sini saja. Dan kartu tutup ini boleh. Ya. Ya. Satu dulu boleh. Oke, teman-teman. Ya. Servis itu menyenangkan orang lain dan menyenangkan diri. Dimulai dari mana? Ya. Dimulai dari awal kita bertemu. Dimulai ketika saat, kalau istilah servis, greeting. Saya contohkan sedikit. Dek, dengan siapa? Mas Riyadi. Oke. Dengan siapa? Dek? Fadel. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Antusias. Antusias. Pertanyaan saya, bisa nggak kalian lakukan itu? Bisa. Sampai peluk-peluk ini bisa? Itu saja yang teman-teman lakukan. Kalau istilah di servis, ketika teman-teman menyambut customer dengan luar biasa, teman-teman sudah menang 60% di pertempuran servis. Itu saja. Kita lanjutkan. Oke, sekarang Fadel ya.
Fadel lagi tidak nyaman. Kalau tidak enak. Ya, terus ada sambutan seperti itu. Apa kira-kira yang ada? Semakin bad. Kalau sambutannya senang. Ya. Biasa-biasa saja. Silakan kepada tepuk tangan dong buat para peserta. Itu saja yang udah bisa kalian lakukan. Dan nanti saya berharap Bu Ketua, Bu Pak Sekjen, kalau misalnya diperkenankan, nggak apa-apa, nanti saya akan share standar singkat layanan sini. Ya, buat bonus buat Pavi selesai. Ya, saya akan bikin buatan sedikit teman-teman, standar pelayanan itu standarnya apa? Standar ketika menyambut, standar ketika melayani, standar ketika customer meninggalkan. Saya akan buatkan standar, nanti saya share ke Ibu Ketua. Ya. Oke, siap untuk seperti itu? Bisa atau tidak? Bisa, ya harus bisa teman-teman ya. Oke, untuk itu saya tuliskan. Boleh next, Bapak operator? Ya, enggak. Dan servis itu harus seperti ini. Harus dari hati. Nggak bisa kita buat-buat. Terus ada pertanyaan, saya Pak, kalau dari hati gimana kalau hati kita lagi sebel? Kalau kita lagi sebel, lagi nggak nyaman, apakah bisa kita nolak customer? Ketika customer datang, Pak, maaf Pak, hati saya lagi sakit Pak. Bapak jangan dulu deh Pak, Bapak tunggu sebentar boleh nggak? Bisa begitu? Tidak. Kalau customer marah, kita bisa bilang, Pak jangan marah-marah Pak. Bapak tahu nggak, saya dari pagi ini udah layanin orang. Bapak baru datang tiba-tiba marah-marah. Bisa kita marah-marah ke customer? Ya. Karena kita tidak punya pilihan. Karena kita tidak punya pilihan, maka pilihan kita cuma satu, adik-adik. Melayani customer lah dari hati. Bagaimana caranya? Caranya ketika customer datang, ungkapkan kekesalan hati kalian dalam bentuk senyuman yang lepas. Ya, oke. Saya simulasikan gini. Kalau hati kita nggak nyaman, Ibu, seragam aja deh, Bu. Oke, kalau hati kita nggak nyaman deh, hati lagi nggak nyaman, terus harus ketemu orang, mana yang, ya pertanyaan saya, mana yang lebih cepat menghilangkan ketidaknyamanan? Satu, kalian menyebut dengan biasa saja, atau sekali, karena dua-duanya pasti bersandiwara. Kita manusia yang nggak sih, dua-duanya pasti bersandiwara. Mana? Menyambut dengan senyum yang lebih. Dari ketidaknyamanan kita ungkapkan ke customer, ya Bapak kabar? Pak selamat datang, silakan. Daripada kenapa? Kalau kita biasa-biasa ketahuan. Dan yang kedua, kalau kita senyumnya dipaksakan dan lepas, apa yang terjadi? Customer akan senang. Dan ketika customer senang senyum, kita akan jadi senyum beneran. Itu alurnya. Yang itu dari hati. Mengapa dari hati ini jadi kebutuhan? Ini kebutuhan loh. Melayani dari hati kebutuhan kita. Agar melayani kita tuh enak di hati kita. Jangan nunggu customer dulu deh. Bodoh amat customer itu yang penting gue seneng dulu. Oke, kalau kita mau bikin kita senang, munculkan dari hati. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk antusiasme. Menyambut dengan
bersemangat. Oh ya Pak, silakan. Aduh, udah lama ya Pak nggak datang. Ayo Pak, silakan duduk dulu Pak. Ih Bapak, Ibu cantik banget silakan. Boleh nggak begitu? Boleh sama wanita. Kenapa? Karena kita membuat layanan itu yang natural. Kalian itu bukan dibuat menjadi robot-robot layanan yang semuanya sesuai dengan standar. Ya, harus begitu. Tapi standarnya ada, teman-teman modifikasi sehingga menjadi natural. Oke, saya teruskan. Ini dari hati. Ya, ini dari. Dan apa sih tantangan dan servis? Ini tantangan servis. Servis itu masalah cuma ini. Mau atau tidak. Saya tanya semuanya, manakah yang lebih susah, yang bukan susah, yang lebih nyebelin hati kita, menyuruh anak kita, dan anak kita tidak lakukan. Dia tidak mau atau dia tidak bisa. Yang membuat kita kesal, dia tidak mau atau tidak bisa. Mau. Sebenarnya mana yang lebih susah dia akan, lebih mudah dia akan lakukan. Dia tidak bisa atau dia tidak mau. Untuk dia lakukan, yang lebih mudah mana? Dia tidak mau atau dia tidak bisa. Untuk lebih mudah dia lakukan, tidak mau atau tidak bisa. Buat si anaknya. Oke, saya ulang pertanyaannya. Mana yang lebih membuat hati kita kesal? Anak kita nggak melakukan sesuatu. Dia tidak mau melakukan atau tidak bisa melakukan. Tidak mau melakukan membuat kita kesal. Dia nggak sih? Itu aja nggak bisa. Tapi secara anak kita, mana yang akan lebih mudah dia lakukan? Tidak bisa, mana yang lebih mudah dia akan lakukan? Sorry, pertanyaan gini. Jadi anak kita ini mau melakukan. Dia pertama tidak mau, ya, terus satu lagi tidak bisa. Terus akhirnya dia lakukan. Dia lakukan dengan cepat. Karena dia sebenarnya mampu. Jadi sebenarnya dia masalahnya hanya tidak. Dan itulah masalah servis, teman-teman. Masalah servis adalah tidak mau aja. Mungkin habis dari training ini teman-teman semangat ketika balik ke tempat kerja, tapi itu nggak lama. Kenapa nggak lama? Karena kita akan balik lagi ke dunia kita. Berarti harus ada perangkatnya. Harus semua orang itu harus aware service. Ya bosnya, ya atasannya, ya kita. Oke, ini ya. Jadi service intinya adalah mau dan tidak mau. Saya teruskan. Next, boleh? Oke. Dan ini sekarang kita lihat. Kenapa kita harus mau mulai? Boleh next? Oke, seperti itu Pak. Kalau ada uang segini banyak dan ada orang masuk dari pintu itu teman-teman dan berteriak, hei orang anggota Pavin Sulsel, ini ada uang yang banyak seperti di gambar ini. Siapa yang paling dulu datang ke saya akan terima uang ini? Apa yang kalian lakukan? Berlomba? Kalau bisa lompatin meja. Next boleh. Saya ini nggak bisa. Oke. Kita berlomba-lomba dan berlomba. Saya tanya yang kedua. Mana yang lebih tinggi nilainya? Uang atau pahala? Pahala atau uang? Oh, saya nggak tahu. Pahala atau uang, ibu-ibu? Pahala. Berarti pahala lebih tinggi nilainya daripada kalau uang saja kita berlomba-lomba, apalagi kalau ada customer yang datang di pintu apotek. Hei, pelayan apotek A, saya customer yang datang kepada Anda. Kalau Anda melayani saya dengan baik, insya Allah Anda berpahala. Saya datang bawa pahala buat Anda. Apa yang kalian lakukan? Apakah tetap akan lari seperti tadi? Teman-teman, customer itu sebagaikan pahala. Ya, kalau pahala apa yang terjadi? Yang berlari lebih cepat seharusnya. Kalau kita punya niat melayani itu adalah salah satu bagian dari ibadah kita. Mohon maaf teman-teman yang agama lain, Rasulullah saja, ya Allah, tersenyum. Rasulullah saja menyambut tamu dengan luar biasa. Dan menyambut tamu luar biasa itu pahalanya besar, ya nggak sih? Nah gimana kalau saya ajak teman-teman bahwa anggaplah orang yang datang itu membawa sejumput pahala buat teman.
Luar biasa loh. Kalau satu customer aja 10 pahala, kalau 100 customer udah berapa pahala yang kalian dapat? Itu yang saya dapat. Kenapa kita harus melayani dengan baik? Karena bernilai pahala. Masih yang kedua, melayani itu mudah. Berulang kali saya bilang mudah. Kerja kalian itu mudah melayani. Coba bandingkan seorang marketing. Teman-teman pernah ditelepon oleh marketing bank lain atau asuransi? Pernah? Apa yang teman-teman jawab? Sibuk, ya nggak sih? Apa yang teman-teman jawab lagi? Teman-teman, apakah benar-benar teman-teman saat itu sedang sibuk terus bilang sibuk? Tidak. Jadi teman-teman berbohong. Teman-teman, begitulah kerjaan mereka. Tahu kerjaan debt collector apa? Nagih hutang. Dan ketika dia nagih hutang, apa yang dilakukan? Apakah orang yang ditagih senang? Tidak. Kebayang nggak pikir kalau seorang debt collector, oh besok pagi saya harus nagih hutang ke Firman. Dan Firman galak dikenal oleh debt collector malam-malam. Lebih galak. Siapkan parang. Itu pekerjaan mereka. Tapi teman-teman tidak. Teman-teman ada di ruangan ber-AC. Duduk baik-baik. Customer yang datang. Banyak marketing harus keliling, marketing harus angkat telepon. Dari 100 telepon, mungkin hanya 2 orang yang mau menerima teleponnya dengan baik. Apa rasanya? Sakitnya di mana? Di sini. Dan teman-teman tidak rasakan itu. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Maaf, saya harus marah-marah. Maaf ya, saya kalau tren begini selalu, saya nggak bisa menghindarkan emosi saya. Itu yang terjadi teman-teman. Manfaatkan itu. Udah dapat pahala, kerjanya suruh cuma senyum aja dulu. Ini service mindset. Kenapa saya harus teriak-teriak? Biar teman-teman ingat. Ada orang yang teriak-teriak tanggal 23 Juli di Hotel Claro sama saya. Ketika teman-teman pulang, teman-teman lihat. Biar apa? Biar teman-teman nancep gitu kepalanya. Ya, saya bukan atasan teman-teman. Saya nggak peduli teman-teman nanti lakukan atau tidak, nggak berpengaruh buat saya. Ketika di depan ini saya lakukan ini buat kebaikan teman-teman. Dan di sana ada jariah buat saya. Saya teruskan. Teman-teman, kita itu semua narsis. Ya, kita butuh dihargai. Nah, kalau kita mau dihargai, apa yang harus kita lakukan? Yes, hargai dulu orang lain. Berarti kalau kita mau dihargai oleh customer, teman-teman memantaskan diri menjadi orang yang pantas dihargai. Berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus jadi orang yang pinter. Tahu obat, tahu tentang obat A untuk sakit B, A, obat B untuk sakit B. Cara makannya harus di luar kepala. Apa mati? Pasti. Tapi yang kedua, teman-teman harus oke. Oke apa? Teman-teman berpenampilan bagus, rapi, cara ngomongnya yang enak, ramah, tunjukkan bahwa teman-teman profesional. Profesional itu bukan hanya di kepala, harus keluar dari tubuh, harus kelihatan dari energi yang keluar dari muka sampai kaki. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Apapun orang kapotek yang datang seperti apapun, tujuan buat teman-teman profesional. Bahasa tubuh teman-teman adalah bahasa service. Verbal dan non-verbal teman-teman adalah verbal dan non-verbal service. Sehingga ketika customer datang, dia udah lihat, wow. Ya, biar kita dihargai. Oke, apa yang saya lanjutkan lagi? Teman-teman tuh tiap hari kayak orang di panggung ini. Kalau ini A, ini B, ini C, teman-teman di mana? A, B, atau di C? A, B, atau di C? Kalau teman-teman tahu, ini di panggung. Ada suara A, B, atau C? Hah? Kalau ini adalah Bu Dr. Nurisha, kalau ini adalah customer, teman-teman di mana? Teman-teman bernyanyi di depan customer setiap hari. Teman-teman dinilai oleh customer yang datang setiap saat. Dan layaknya seorang penyanyi, teman-teman harus bernyanyi dengan merdu.
Karena teman-teman ingin diberi tepuk tangan, bukan ditinggalkan. Teman-teman ingin customer itu juga senyum, ya nggak sih? Teman-teman, customer itu apa? Kita kerja dari pagi sampai sore, masa kita rela sih wajah kita dijutekin sama customer? Apalagi pasien. Ada teman-teman, pasien itu butuh servis 3 kali lipat daripada orang yang sehat. Saya kemarin isi training di rumah sakit gigi tadi, apalagi rumah sakit gigi. Itu dokter gigi itu harus luar biasa apa yang terjadi di sana. Ibu, Pak Sekjen, itu saya ajarkan dokter gigi itu ketika mau memeriksa gigi, dia berlaku seperti customer service perbankan. Dan itu mereka jalankan. Apa yang mereka lakukan, teman-teman? Mereka datang, saya dokter Firman, boleh saya periksa giginya? Mudah-mudahan kalau teman-teman ke rumah sakit tadi, mudah-mudahan udah mulai jalan. Ayo, kita bisa. Nanti ada standarnya seperti itu, teman-teman. Itu memperkenalkan diri dengan ramah. Standarnya global yang akan saya buatkan. Yang penting teman-teman mau jalan. Ya, oke, ini dia. Ya, kalau kita mau diberi tepuk tangan, kita harus hafal lirik dan merdu. Berarti kerjaan teman-teman apa? Teman-teman harus tahu semuanya. Tapi teman-teman juga harus merdu menyanyikannya. Berarti intonasi suaranya harus enak, menyenangkan. Terus teman-teman harus apa? Terampil bergerak, bahasa tubuhnya enak, bahasa tubuhnya bahasa servis, agak condong ke depan. Tatapan matanya customer eye contact-nya bagus, customer fokus, nggak kerjain yang lain-lain, nggak ada customer datang, kita lagi makan mie di bawah. Customer datang, kita masih pegang handphone. Customer lagi ngelayanin handphone bunyi, kita ambil handphonenya. Ya Allah, bukan. Itulah servis. Itulah servis. Saya teruskan, ya. Teman juga harus menarik. Menarik apa sih, Pak? Apakah harus cantik dan ganteng? Tidak. Menarik berpakaian layak sesuai. Kalau udah standar seragam, pakai seragam. Kalau wanitanya pakai lipstick. Bapak-bapak jangan pakai lipstick ya. Pakai lipstick. Pak, boleh nggak sih pakai lipstick? Boleh. Saya cerita sedikit, teman-teman. Sesaat waktu di Bank Muamalah, saya di unit saya itu tugasnya adalah saya mendandani frontliners Bank Muamalah dan Bank Syariah. Sampai tanya ke Presiden Pak Ma'ruf Amin, waktu itu beliau adalah Kepala Dewan Syariah di Bank Muamalah, kami diskusi sama mereka. Pak Kiai, boleh nggak pakai lipstick kalau perempuan? Diperbolehkan. Selama tidak. Itu salah satu informasi saja. Ya, jadi teman-teman harus menarik. Ya, menarik pakaian yang bagus, yang rapi, sesuai standar. Pak, kalau boleh jangan pakai sendal ya. Kadang-kadang ada yang lupa pakai sendal. Oke, kalau nggak kelihatan, kalau lagi keluar pakai sendal, nggak enak banget. Jangan ya. Berarti teman-teman nggak menghargai diri teman-teman sendiri. Ini dia. Dan inilah kita butuhkan. Bukan diri sendiri. Apa sih servis? Ini servis. Ini servis. Ini servis. Ini servis. Oh ya, silakan Mas. Kita udah punya bahan. Iya, servis. Banyak lagi fungsi dari servis. Banyak lagi, teman-teman. Oke, saya teruskan. Ya, karena waktunya sangat terbatas, saya teruskan. Ya, nanti teman-teman saya akan kasih materinya. Dan servis itu terakhir adalah kebutuhan. Kebutuhan. Saya ulangi sekali, servis kebutuhan. Saya tanya kepada kalian semua, apakah kalian rela dijudekin oleh customer setiap hari? Apakah kalian rela setiap hari ada customer yang mukanya rata menghadap ke menghadap ke kalian? Tidak. Yang customer yang kalian butuhkan apa? Customer tersenyum apa customer kesel? Kalau yang kalian butuhkan customer senyum, berarti siapa yang harus senyum duluan? Kalian apa customer? Ayo, kalau kalian butuh senyuman customer, berarti siapa yang harus senyum duluan? Kalian atau customer? Berarti kalau itu kalian senyum kepada customer sebenarnya bukan buat customer. Kalian senyum sebenarnya untuk diri sendiri. Itulah konsep servis. Kenapa servis itu disebut kebutuhan? Karena kita ingin bahagia ketika kita bekerja. Dan bicara servis bukan hanya untuk customer. Servis ada dua, ada eksternal, ada internal. Apa sih servis eksternal? Servis ke
customer. Service internal apa? Service ke teman kita, atasan kita, bawahan kita. Ya, oke. Next, teman-teman, ini sedikit teori. Apa sih service quality? Service quality itu ini elemen. Saya cepatkan saja. Ya, pertama adalah keandalan, reliability. Buat teman-teman itu bukan hanya ramah, tapi harus andal, harus pintar, harus oke. Ini kalau kita jabarkan banyak. Nah, yang kedua apa? Assurance. Assurance apa? Assurance bahwa teman-teman itu karena andalnya, karena pintarnya, ya karena oke-nya, memberi jaminan. Memberi jaminan kepada customer, sehingga customer merasa, oh tidak salah nih saya datang ke apotek. Oh benar nih saya datang ke rumah sakit ini assurance. Ya, jadi kaitannya ya, ini kita andal, karena kita andal, kita tahu obat, kita hebat, kita memberi jaminan kepada assurance. Yang ketiga apa? Tangible. Jadi ngomong service teman-teman, bukan hanya ngomong kita sebagai pelakunya, tapi ngomong juga peralatan kerja kita. Kita ngomong juga ruangan kerja kita. Ini tangible. Ya, nanti saya akan jelaskan sedikit setelah ini. Kemudian apa yang kemudian empathy. Apa empati? Kita harus punya rasa empati ketika berhadapan dengan customer. Itu akan ditunjukkan dengan keramahan kita, dengan senyuman yang bagus. Yang tadi kita udah bahas ini dia. Dan terakhir responsif. Teman-teman harus sigap. Ketika ada customer datang bergeraknya cepat, tapi bukan terburu-buru. Ya Bu, ya Ibu, obatnya apa Bu? Oh Ibu obatnya ini ya, ini obat ini siap untuk ini. Minumnya 3 kali sehari. Hati-hati ya, ngomongnya cepat. Oh sorry, ngomongnya itu jelas, tidak terburu-buru, tidak cepat. Nanti kita akan lihat intonasi sedikit. Saya masih punya waktu, saya lihat jam 13 menit lagi. Ya, ini dia. Ya, saya lanjutkan. Ya teman-teman, seperti apa sih service itu? Nah, kita udah ngomong service dari tadi seperti apa. Saya akan contohkan sedikit. Ya, Ibu, mohon maaf, bisa contohkan ya. Tapi boleh dengan kita aja. Saya mau menjual sebuah benda ke Ibu. Benda ini Ibu suka dan Ibu butuh dan harganya tidak terlalu mahal. Saya sebagai marketing, saya datang ke Ibu, mau tarik, maaf. Beli dong. Apa yang terjadi? Kenapa Ibu lari? Itu Ibu butuh kok. Beli. Saya jauh-jauh datang Bu. Mau beli nggak? Tidak. Tidak nyaman. Tapi Ibu, kalau ada marketing datang dan harganya lebih mahal sedikit, Ibu bisa beli benda ini nggak Bu? Oke. Itu dia servis. Harga tidak masalah. Itulah servis. Bagaimana kita mendeliver sesuatu dengan baik. Service excellent itu bagaimana kita menyampaikan aspek people. Apa maksudnya? Bagaimana kita menjadi orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan sempurna. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ini. Aspek proses. Jadi bagaimana proses yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan orang lain. Customer. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah produk. Bagaimana produk kita itu benar-benar bermanfaat buat orang lain, buat pasien, buat customer. Yang kelima premises, bagaimana ruangan tempat kita kerja itu benar-benar nyaman. Inilah service excellent dan bagaimana kita berdelivernya. Itu contoh gampang saja. Ya, oke. Teruskan teman-teman. Ini kita ngomong aspek service apa saja kita udah bahas dari tadi. Kita mau bahas satu premises. Teman-teman, kalau di rumah ketika teman-teman di rumah ya, ada tamu yang mau datang, ya, ada tamu yang mau datang Bu, terus ada berantakan rumah Ibu, diberesin atau tidak? Kenapa diberesin? Karena saya tanya, apakah tamu yang datang ke rumah kita terus lihat rumah kita berantakan dia berhak marah ke kita? Berantakan banget sih rumahnya, berhak nggak Bu? Tidak berhak. Ketika teman-teman mau tidur, apakah tempat tidur diberesin dulu atau tidak? Padahal teman-teman mau tidur, tetap diberesin. Untuk apa diberesin tempat tidurnya? Apalagi tempat kerja kita. Tempat kerja kita, apotek kita, rumah sakit kita. Kebayang nggak sih? Kalau ada customer masuk, pasien masuk, terus kotor.
Terus catnya berantakan. Terus ada di kamar mandinya nggak ada airnya. Apakah customer atau pasien bisa marah ke kita? Wah, serius, bisa atau tidak? Bisa. Yang mau saya bilang adalah rumah kita jaga sedikit baik, yang kita juga mau tidur di situ, yang tamu nggak bisa marah di rumah kita, pasien atau customer bisa marah di apotek kita, masa kita nggak jaga dengan baik? Jadi yang mau saya sampaikan di sini kaitan dengan premises adalah jagalah tempat kerja kalian dengan baik, teman-temanku. Apakah ketika plafon bolong kalian harus ke atas? Tidak. Gimana cara jaganya? Proaktif. Oh bolong nih, berarti ada petugas yang bolongin, kasih tahu yang punya apotek. Oh bolong, tolong betulin. Oh air mati, oh airnya nggak ada, dibetulin airnya. Bukan harus sekalian jadi petugas lain dan air. Bisa nggak? Harus bisa. Karena kita nggak aware, karena udah biasa kotor, ya udah bodo amat deh. Kamar mandi kotor ya udah. Yang penting masih bisa beraktivitas di kamar mandi. Jangan teman-teman. Jangan jaga premises ini. Jaga dengan baik. Ya, oke, saya lanjutkan nanti saya kelamaan. Produk kita nggak usah bahas yang obat-obatan. People ini adalah teman. Ya, bagaimana kita ramah melayani, bagus melayani, dan terakhir adalah proses. Bagaimana prosesnya cepat. Ya, teman-teman, proses sekarang nggak bisa lagi lama. Harus cepat. Harus siap. Ya, oke, saya teruskan. Saya teruskan. Ini dia. Bagaimana cara berkomunikasi servis. Ya. Komunikasi yang pertama adalah ini, respect. Ya, kita harus saling menghargai. Ya, oke. Kedua adalah empati, kita udah bahas tadi. Ya, yang ketiga adalah audible. Ketika kita berkomunikasi itu teman-teman bisa didengar dengan baik. Ya, bisa customer tahu apa yang kita sampaikan. Berikutnya apa? Ini yang kita sampaikan harus yang kredibel, yang benar, yang tepat. Ya. Terakhir apa? Humble. Kita harus menjadi humble. Kita ramah. Ya, oke, ini gambaran. Ini yang saya mau bahas sedikit. Gimana cara komunikasi? Intonasi. Tahu intonasi nggak? Intonasi. Itu contoh gampangnya gini. Misalnya saya cerita mengenai cerita si kancil. Si kancil ada di hutan. Ketika di hutan, kancil akan menyeberang sungai. Ketika di sungai, kancil melihat banyak buaya. Kemudian kancil memanggil buaya, "Hei buaya, saya akan menyeberang sungai." Itu apa, Bu? Itu ada intonasi atau tidak? Tidak ada. Ada yang berani yang pakai intonasi? Ibu berani, Bu? Coba cerita si kancil, Bu. 1 menit aja. Pada suatu hari, seekor kancil, pada suatu hari, ada seekor kancil yang akan menyeberangi sungai. Ketika di pinggir sungai, dia melihat banyak buaya. Dan dia berkata, "Hai buaya." Luar biasa. Intonasi itu begitu. Ya, jadi ngomong itu harus enak didengar. Ya, tidak seperti datar tadi. Yang kedua apa selain intonasi? Pronunciation, ucapannya harus jelas. Ya, jangan ucapannya kayak gitu. Ya, saya nggak ulangi ini pronunciation ucapan speed. Nah, kalau speed ini orang Makassar biasanya agak sedikit bermasalah karena teman-teman ngomongnya lebih ngegas, cepat ya. Tolong dilambatkan sedikit. Terakhir apa? Posisi itu ada jeda dengan bicara. Ya, oke, saya lanjutkan sedikit lagi teman-teman. Bahasa tubuhnya seperti apa sih bahasa tubuh servis? Wajah, ya wajah kita wajah yang menyenangkan, wajah yang menyenangkan. Ada kontak. Saya mau apa kabar? Saya ya, apa yang tahu? Tahu tuh? Ini HP. Di mana aku dapat? Hah? Itu nih. Saya kasih kalian supaya masuk suara dulu. Jadi siapa jadi ambil ini? Bisa kan mati kita mati. Udah mati. Ada tes suara. Coba kameranya. Ya.
Tolong ke depan. Ya ibu, seperti ini. Ibu, begini. Ya, sebut namanya. Nanti di standar akan saya buatkan sedikit. Sebut nama, jadi jelas. Yang terakhir apa teman-teman? Cara berdiri. Berdiri yang enak. Gimana sih berdirinya? Yang nyaman. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu begini. Terus jalan seperti apa jalan? Jalan kalau bisa, jalan yang tegak. Udah dikit lagi habis ya. Ya Allah. Oke teman-teman, saya teruskan sedikit lagi. Ini dia sedikit informasi penting banget. Bahasa WA. Tolong ya kalau anak komunikasi sama WA jangan malas ngetik. Ya oke, nggak bisa. Ini nanti ya, ini ya. Saya mau baca sedikit yang seharusnya WA itu ya. Pastikan nomornya, pilih waktu yang tepat, salam pembuka, dan yang penting. Gunakan kata maaf. Ketika kita baru, mohon maaf ibu, saya Firman, saya menghubungi ibu di sini karena ibu gini. Kenapa perlu kata maaf? Karena kita nggak tahu customer lagi apa, dia lagi tidur kita WA, maka kita pakai kata maaf. Ya, perkenalkan diri kita. Jangan kalau WA itu, kalau bisa kan sekarang banyak emot senyum. Tambahkan sedikit kalau kita lagi malas ngetik. Ya, atau yang begini, atau gambar yang macam-macam. Biar orang baca WA kita senang. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit lagi, satu slide lagi ya, sebelum selesai. Ini pertama, ini adalah tertutup. Ini adalah tips untuk komunikasi dengan baik. Pertama adalah sigap, responsif, dan tips responsif. Ya sigap, saya sudah bahas tadi. First impression, sudah bahas tadi gimana ketika bertemu customer kita harus bersemangat. Ya. Ini yang penting, saya mau ngomong yang ketiga. Boleh next satu. Next gimana? Enggak keluar. Next yang ketiga ini sandwich method. Satu. Ini penting. Tahu sandwich apa? Sandwich apa? Roti itu berarti paling atas apa Bu? Roti. Di tengahnya apa? Daging. Di bawahnya apa? Roti. Oke. Ini yang mesti jelaskan sedikit. Bahwa ketika kita berkomunikasi, terutama ada nasabah yang berkomplain, khususnya kita harus pakai metode ini. Jadi ketika nasabah komplain, Pak gimana sih nih Pak? Saya dikasih obat salah. Apa yang dilakukan? Oke. Kita berempati. Ibu, maaf atas ketidaknyamanan. Tolong kalau dalam komplain, kata-kata kunci yang mohon maaf atas ketidaknyamanan. Artinya apa? Apakah karena kita bersalah? Bukan. Kita cuma bilang, Bu, mohon maaf, gara-gara ini jadi tidak nyaman. Itu bukan berarti kita bersalah. Mohon maaf. Iya Ibu, oh iya, saya terima dulu intinya. Ramah dulu kayak kau. Ketika kita cek, kita kenalin, oh ternyata pasien yang salah, baru kita jelaskan. Ibu, sebenarnya ini begini, nggak salah obatnya, cuman begini. Itu dia, itu isi dagingnya. Terus roti lagi, baru kita, Ibu, ya, sudah jelas ya Bu. Ini sandwich roti. Jadi roti, daging, roti. Ketika orang komplain, orang bertanya, kita buka tentang dulu, kita iakan dulu, gampang ini. Ya, baik, tapi sebaiknya seperti ini. Oh ya Ibu bagus ya begitu, tapi ini ada yang lebih bagus. Oke, nggak ada karena cepat jadi kita nggak pakai praktek. Sedikit lagi, semua orang ada keahliannya teman-teman. Jadi customer itu jangan sekali-kali merendahkan customer, ya, jangan sekali-kali merendahkan customer. Saya akan jelaskan. Nah, don't multitask itu maksudnya jangan sampai kita lagi melayani kita main handphone. Jangan melakukan banyak kerjaan ketika lain. Harus customer fokus. Nah, ini yang saya mau jelasin. Satu aja. Satu lagi ya. Ini, stop talking about yourself. Enak gak kalau gini? Saya lagi cerita. Pada orang, ini analogikan ibu cerita, boleh sedikit aja. Cerita ibu tadi kena macet. Oh iya, tadi di jalan buru-buru, tadi ternyata macet. Saya jawabnya ya. Tadi ibu bilang macet, saya bilang, hai Bu, kalau saya sih kalau udah tahu macet jangan lewat situ. Enak gak begitu? Hilangkan kata-kata kalau saya. Ketika orang cerita, kalau saya sih nggak begitu, harusnya begitu. Oh ya gini. Kalau saya, itu kata-kata harap di teori komunikasi. Sedikit tips buat termasuk buat cinta juga di rumah. Maaf ya Bu dokter. Jadi kalau ada suaminya cerita, jangan bilang, Papa sih kalau Mama sih nggak bisa begitu, jangan ya. Oke, sedikit saya teruskan. Be an outstanding listener. Jadi pendengar yang sangat baik. Ketika orang cerita, ya,
Yang bagus ya. Ini bagus. Yang begini bagus. Ya, oke, terakhir sudah. Terima kasih. Ini yang mau saya sampaikan teman-teman. Ya sedikit saya. Mohon maaf ya, waktunya singkat sekali. Tapi saya berharap ada yang saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan saya simpulkan sedikit. Saya simpulkan sedikit boleh ya? Boleh ya. Bahwa melayani dengan baik itu adalah kebutuhan. Dengan melayani dengan baik adalah kebutuhan, teman-teman akan ikhlas melayani. Dengan ikhlas melayani, teman-teman akan dapat pahala. Teman-teman udah tahu itu, insya Allah yang lain akan muncul. Oke, mohon maaf saya caranya seperti ini, tapi yang saya sampaikan karena kita mau mindset, kadang-kadang saya bisa loncat ke sini. Saya ini nggak ada mejanya, kenapa begitu? Biar teman-teman ingat, ada seorang manusia yang namanya Firman, tanggal 23 ini teriak-teriak di Hotel Trano. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih duduk lagi. Bagaimana Bapak Ibu, pahala atau uang? Pahala. Mantap Pak jawabannya, pahala. Tanpa keraguan. Berarti nggak bisa dengan gajian. Dua-duanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman atas materi yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, dan sepertinya ini bagus dilanjut lagi sebenarnya Pak. Tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf Bapak Ibu. Insya Allah mungkin PD Pavi Sulsel akan mengadakan event-event yang bersama dengan Pak Firman lagi mungkin ya, insya Allah. Ya, baik. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? 1 atau 2 boleh? Oke, 1, 2. Panitia bisa dibantu? Iya, baik. Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan nama saya Emilia Stefani Nawetla. Saya lulusan dari Universitas Pancasakti Makassar 2022 kemarin, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, baik Pak. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin bisa Bapak bagikan sedikit tentang hal penting apa yang harus perlu dan diperhatikan dalam menjalankan strategi agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan selain happy. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak dalam menangani jika kita sebagai owner tidak mencapai strategi itu dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Terima kasih. Wih, berarti pertanyaan butuh satu sesi. Oke, saya jawab aja langsung ya, Pak. Ya, oke, Imelda tadi strategi yang tadi, teman-teman ya. Strategi utama dari bisnis adalah kalau gambaran saya ya, juga di tempat lama saya bagaimana kita mengembangkan bisnis, dan poin dari bisnis itu adalah bagaimana kita mendapatkan customer baru, terus meningkatkan portofolio customer atau transaksi customer dengan menjaga customer ya. Terus yang ketiga adalah benar-benar membuat customer itu menjadi customer yang engage, yang terikat kepada kita. Oke. Dan strategi untuk itu semua itu adalah kita akan melakukan hal yang terbaik dalam 4 aspek tadi. Aspek pertama adalah aspek people. Aspek people bagaimana kita sebagai people, sebagai orang yang bekerja itu benar-benar bisa memberikan kepada customer itu sebuah kenyamanan. Ya, deh. Kita baik secara komunikasi, baik secara juga fungsi kita. Customer datang ke apotek itu tujuan utamanya adalah membeli obat, atau tujuan utamanya adalah membeli obat dan kemudian sembuh. Berarti kita itu harus menjadi orang yang andal di situ. Yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi produk. Kita ngomong strategi, jadi saya akan ngomong luas. Berarti produk kita adalah produk-produk yang harus bisa bersaing dengan produk lain. Ya, bagaimana produk kita. Kalau produk mungkin itu agak di luar dari kewenangan teman-teman, ya, karena kan. Nah, tapi teman-teman harus bisa menyampaikan obat yang pas buat customer, itu intinya. Yang ketiga adalah aspek proses. Nah, proses itu terkait dengan teman-teman lain. Bagaimana teman-teman bisa mempersingkat sebuah proses dengan sebaik-baiknya, tanpa menghilangkan hal-hal yang penting. Ya, jadi dan perilaku kita tadi sudah bilang harus sigap, responsif, ya. Terus juga proses-proses, misalnya kalau untuk ngambil obat harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Kalau kita bisa persingkat itu lebih baik, ya.
Yang keempat adalah yang terakhir, aspek premises. Premises adalah lingkungan kerja kita, membuat customer itu nyaman. Nah, sekarang ngomong premises, teman-teman, di era sekarang ada premises yang virtual. Berarti secara digital juga, harapan saya, teman-teman melakukan digital layanan secara digital. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait apa? Strategi. Apa deh? Sorry tadi, Pak. Strategi apa yang kedua tadi? Oke, sebagai owner. Oke, teman-teman ya, ini biasanya, ini saya akan ngomong bisnis deh sedikit ya. Oke, ya kalau kita nggak mencapai target, ya pasti yang kita lakukan adalah pertama evaluasi ya. Kita evaluasi, teman. Target biasa ditetapkan itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita yang realnya ya, pasti tahu, pasti pas cara penyampaiannya. Berarti apa yang terjadi, kemungkinan caranya salah. Sehingga kita harus evaluasi. Pertama itu dulu deh, ya. Pertama. Kedua, kita lihat di mana kelemahan dan kelebihan kita. Ya, kita pakai teori gimana kelebihannya, apa yang harus kita lakukan. Ya, terus yang ketiga kita lihat peluangnya ke depan seperti apa. Ya, ketika peluangnya ada, baru kita eksekusi dengan cara yang tepat. Ya, setidaknya ada 4 hal itu. Gitu, Imelda. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, satu lagi Pak. Silakan berdiri, perkenalkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Dahri. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Haji, Pak. Oke, Astri. Pak, mungkin kita sudah sering mendengar istilah customer itu adalah raja. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana kita bisa mentolerir perlakuan dari customer kita yang katanya raja? Karena untuk kami di rumah sakit, Pak, customer yang dalam hal ini pasien kami itu latar belakangnya itu beda-beda. Tidak jarang kami menemukan pasien yang mohon maaf memang pasiennya menjekelkan. Mohon maaf, ini realita asli di lapangan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih deh. Yes, ya, customer adalah raja itu salah satu. Cuma kalau saya sebenarnya lebih suka customer itu sahabat deh. Ya, jadi itu yang saya ajarkan, customer itu sahabat. Tapi oke, itu cuma beda ini saja, beda pandangan. Yang oke, customer adalah raja. Terus bagaimana dengan customer yang misalnya aneh-aneh, yang sudah melampaui batas ya? Pelayanan, teman-teman, pelayanan itu juga ada batasnya. Kita nggak boleh, mungkin teman-teman pernah dengar over service. Ya, apa sih over service? Apabila pelayanan itu sudah melebihi ketentuannya. Kalau ada customer kita yang sudah melampaui batas, ya itu sudah di luar daripada koridor yang kita pelajari. Berarti apa cara handle-nya? Cara handle dengan cara yang khusus. Contoh gampangnya gimana? Ada customer mungkin yang teriak-teriak atau yang marah, ya, yang bisa mengganggu kenyamanan customer lain. Apa yang kita lakukan salah satunya, ya kita bisa ajak kasih layanan khusus. Mungkin customernya kita ajak ke tempat lain. Tidak di lingkungan yang banyak customer lain, itu salah satu. Yang kedua adalah, kalau customer sudah seperti itu, yang bagi kita sebagai pelayan, ya, saya tetap tidak memperkenalkan kalau kita bilang tidak bisa atau pokoknya Pak jangan begitu. Kita melakukan hal yang baik, kita kasih ke atasan kita atau kita bawa ke ruangan pimpinan kita. Ya, jadi tidak bisa customer itu segala-gala kita perlakukan dengan cara kita. Itu sih. Ya. Nanti kalau sebenarnya saya ada studi kasus mengenai ini, kita nggak punya waktu untuk itu ya. Kalau WA saya dengan senang hati saya akan jawab ya. Oke teman-teman, karena waktunya terbatas ya. Ini jadi sudah jam 12 lewat. Saya akhiri, saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya, tapi karena kita dibatasi waktu, mohon maaf, mungkin bisa bertanya di lain kesempatan, atau mungkin nanti bisa dikontak langsung Pak Firmannya. Boleh ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, baik. Saya tutup mungkin sesi materi pertama. Sekali lagi terima kasih Pak Firman atas materi yang sangat luar biasa, yang semoga kita bisa menjadi TPK yang hafal lirik dan juga bernyanyi dengan merdu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kemudian kami memanggil 4 orang, silahkan ke atas untuk menerima hadiah dari panitia. Yang pertama ada Fadel dari Kabupaten Goa. Selanjutnya Mas Riani dari BC Sidra. Dan untuk penanya ada Imelda Stefani dari Kabupaten Baru dan juga ada Ibu Astri dari Rumah Sakit Haji Makassar. Kepada yang sudah kami sebutkan namanya, silahkan menuju ke depan untuk menerima cenderamata dari panitia. Kemudian untuk penyerahan kami undang dengan hormat Pak Sekjen didampingi oleh Ibu Ketua PD Fabi Sulawesi Selatan dan juga Ketua Dewan Pengawas Fabi Sulawesi Selatan untuk menyerahkan langsung kepada keempat peserta pada hari ini. Ya, kita beri aplaus kepada pemateri kita yang pertama, Bapak Firmansyah SE. Ya, selanjutnya kita masuki acara ISOMA, istirahat sholat makan, akan dibagikan oleh panitia. Terus kami persilakan kepada PT Klinik Kecantikan Askiara dengan cantik. Syukuri cantikku, manisku. Oh, cantikmu. Oh, saya kira cantikku. Silakan, Dok. Ya, dengan waktu kurang lebih 15 menit. Ya, jadi nanti panitia akan memberikan timekeeper untuk tim dari Askiara, salah satu sponsor setia kami kegiatan PD Fafi Sulawesi Selatan, dan kita sambut untuk pematerinya adalah Ibu Dokter Indah. Ya, jadi sudah nampak cantiknya ya. Yaitu bagian dari service excellent. Ya, jadi sekedar informasi, hadiahnya masih ada stok di sana. Jadi rajin-rajin bertanya, aktif ya, jangan cuma duduk dengarkan. Ada unek-unek silahkan. Nanti panitia berikan kesempatan ya untuk bertanya kepada pemateri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Dr. Indah. Saya di sini mewakili klinik Askiara. Jadi klinik Askiara ini klinik kecantikan wanita yang ada di salah satu klinik kecantikan wanita yang ada di Makassar. Mungkin hari ini saya agak di luar tema dari hari ini. Hari ini saya hanya sekedar sharing-sharing mengenai basic skincare. Nah, di sini saya sharing mengenai apa itu basic skincare. Jadi basic skincare itu dia merupakan produk yang paling dasar yang dibutuhkan kulit kita itu sebelum kita memberikan produk-produk spesifik lainnya. Nah, fungsinya itu dia untuk merawat kesehatan kulit dan untuk membersihkan kulit kita, dan juga untuk mempersiapkan kulit kita sebelum menerima produk-produk yang akan kita gunakan berikutnya. Nah, sebelum membahas sebelum saya membahas basic skincare, mungkin saya hanya mereview kembali apa itu fungsi kulit. Jadi fungsi kulit itu dia melindungi kita, dia sebagai organ pembungkus dan organ terbesar yang ada di dalam tubuh kita, yang fungsinya untuk melindungi. Nah, ini ada 3 lapisan di kulit secara garis besar. Epidermis yang terluar itu yang melindungi sebagai pelindung. Kemudian ada dermis, di dermis ini yang ada jaringan kolagen, jaringan elastis yang memberikan elastisitas pada kulit. Kemudian paling dalam itu ada hipodermis. Di hipodermis ini dia ada pembuluh darah, ada lemak. Nah, itu. Nah, sebelum masuk basic skincare juga kita harus mengenali kondisi kulit kita. Jadi apa saja bagaimana kondisi kulit kita dan bagaimana kita harus memilih skincare tersebut. Nah, ini ada 5 macam tipe kulit. Pertama itu ada kulit normal. Jadi untuk kulit normal sendiri itu relatif tidak berminyak, relatif tidak kering, pori-pori juga relatif tidak kelihatan. Itu untuk ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri untuk kulit yang ada kulit kedua yang itu dry. Jadi kulit kering. Nah, di kulit kering ini biasanya ciri-cirinya itu karena kelembabannya kurang, makanya dia kering, kemudian bersisik, sensitif. Nah, itu ciri-ciri kulit kering. Kemudian tipe kulit yang ketiga itu ada yang berminyak. Untuk yang berminyak mungkin rata-rata sudah tahu tipe berminyak itu seluruh wajah itu biasanya pori-porinya lebih besar, terus produksi minyaknya lebih banyak. Tuh, kemudian ada tipe kulit kombinasi antara kombinasi berminyak dan kering, di mana daerah T-oilnya di daerah T-zone-nya itu oily, kemudian di pipinya itu relatif kering. Nah, ini tipikal kulit kombinasi. Kemudian untuk sensitif, kalau untuk sensitif dia mau pakai apapun biasanya lebih sensitif, lebih iritan itu, dan gampang merah dan gampang juga jerawatan. Ini tipe kulit sensitif.
Nah, apa saja sih basic skincare? Nah, yang termasuk dalam basic skincare itu kita harus pertama ada cleansing, moisturizing, dan protecting. Untuk cleansing sendiri, ini mungkin teman-teman sudah tahu semua, dia itu pembersih untuk membersihkan kulit dari kotoran dan sebum tanpa merusak skin barrier kulit kita atau perlindungan kulit kita. Nah, tips untuk melakukan pembersihan itu sebaiknya melakukan double cleansing. Ada 2 step pembersihan double cleansing. Itu pertama, kalau yang punya micellar water bisa, milk cleanser juga bisa. Kemudian yang step kedua kita menggunakan sabun. Nah, ini untuk moisturizer. Yang kedua untuk basic skincare itu moisturizer. Untuk moisturizer itu dia ada pelembab, berfungsi untuk menjaga hidrasi kulit. Nah, ini untuk pemilihannya, tipsnya biasanya kalau untuk orang yang kulitnya lebih berminyak, biasanya lebih memilih ke lotion atau gel. Sedangkan kulit normal, kering, itu lebih ke krim. Terus untuk protecting ini dia yang memproteksi kita. Yang sekarang banyak beredar itu seperti sunscreen. Nah, biasanya tips untuk pemilihan, saya langsung tips saja, tips untuk pemilihan biasanya untuk lebih orang yang ke oily atau lebih ke berjerawat, itu bisa memilih SPF yang lebih rendah. Jadi sebaiknya SPF di bawah 30. Jangan rata-rata sekarang kan yang beredar itu SPF 50. Nah, banyak yang berjerawat itu yang menggunakan SPF 50. Jadi sebaiknya pemilihannya cukup yang SPF 30. Kenapa? Karena itu bisa bersifat komedogenik. Jadi malah menambah, bukannya memproteksi, malah menambah bakal-bakal jerawat kita. Jadi sebaiknya kalau untuk yang jerawatan, sembuhkan dulu jerawatnya, itu baru pemakaian sunscreen-nya lebih intens. Jadi sebaiknya sunscreen juga digunakan per 3 jam. Itu sunscreen yang baik digunakan per 3 jam. Untuk yang SPF 30 ke atas itu bisa pemilihan misal untuk orang flat yang kulitnya normal, terus daerah tinggalnya lebih di misal pinggir pantai, itu bisa. Karena untuk SPF sendiri sebenarnya SPF 30 itu sudah mengcover 96%. Jadi itu tadi. Nah, ini tips memilih basic skincare-nya. Kenali jenis kulitnya, kenali tadi apakah tipe kulitnya normal, berminyak, atau malah kombinasi untuk melakukan pemilihan. Kemudian kenali bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pastikan produk yang digunakan itu sudah terdaftar di BPOM. Kalau masih bingung, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter. Nah, ini saya mungkin perkenalan sedikit mengenai klinik Askiara. Jadi klinik Askiara itu dia kita klinik khusus wanita. Jadi satu-satunya di Makassar yang basically itu mengambil cuman pasien wanita saja. Jadi untuk yang mungkin ada yang ngantar suami, itu biasanya kita ada ruangan tunggu tersendiri. Jadi semua mulai dari ruangan perawatan, ruangan tunggu itu memang kita betul-betul khusus wanita. Itu untuk Askiara. Dan untuk produk-produk Askiara sendiri itu kita mengambil bahan dari rata-rata produknya mengambil bahan dari ekstrak kurma. Jadi ekstrak kurma ini dia bagus untuk melembabkan kulit, bisa sebagai anti-aging dan juga bisa sebagai antioksidan. Ini tipe-tipe produk cleansing dari Askiara. Mungkin saya skip saja, nanti pemilihannya bisa dikonsultasikan. Nah, tips saja untuk kulitnya yang berminyak itu sebaiknya menghindari yang milk cleanser. Yang susu-susu itu sebaiknya dihindari. Pakai yang micellar water saja, yang water base. Dan untuk kalau kulit kering, itu sebaiknya melakukan pemilihan di milk cleanser, karena dia akan lebih lembab. Kalau untuk orang jerawatan sendiri, itu baiknya skip dulu milk cleanser, karena nanti malah menambah. Jadi pemilihannya lebih ke micellar water. Itu.
Nah, ini untuk facial wash kita ada dua, ada yang untuk kulit kering dan ada untuk yang kulit berminyak. Ini untuk yang jenis moisturizing tadi, moisturizing kita ada dua. Jadi kalau misal ada yang hanya ingin mempertahankan kelembaban, itu bisa pilih yang hydro, sedangkan kalau mau memperbaiki, misal mungkin semua sudah tahu mengenai skin barrier. Jadi skin barrier itu perlindungan kulit. Kapan skin barrier rusak, itu skincare kita tidak bekerja secara maksimal. Jadi kenali kulitnya apakah skin barrier-nya rusak atau tidak. Ciri-ciri skin barrier rusak itu misal kulit kering, pakai cuman pelembab itu kadang sampai iritasi. Terus dia masuk ke tipe kulit sensitif. Nah, itu ciri-ciri kulitnya skin barrier-nya rusak. Ini untuk sunscreen Askiara. Nah, ini jenis-jenis perawatannya. Kita mulai ada dari facial. Facial itu ada pembersihan komedo, masker, dan lain-lain. Ada pemijatan. Sama pada facial pada umumnya. Ini chemical peeling biasanya untuk orang flek atau berjerawat. Kemudian radiofrekuensi untuk pengencangan. Light therapy ini ada untuk yang merangsang kolagen, sama ada yang membunuh bakteri jerawat. Nah, ini macam-macam, ada untuk flek, anti-aging, dan lain-lain. Untuk pemulihannya bisa dilakukan konsultasi dulu dengan dokter. Nah, pesan dari teman-teman dari Askiara, yang transaksi hari ini itu all produk diskonnya 15%, terus yang mau transaksi mau facial itu langsung dikasih diskon 30%. Nah, ini tempat klinik Askiara itu di Jalan Gunung Bawangkaraeng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diputar. Ada video? Ada video? Ada? Ini sekarang ada video? Ada. Oh, ada. Mana, Pak? Di dalam file. Di filenya. Ayo silakan istirahat teman-teman sambil nonton videonya. Kebetulan saya pernah di facial di sini. Tidak, belum. Maaf, Pak, ini cuma untuk wanita. Oh, cuma untuk astaga. Saya kepedean. Saya kira saya dapat voucher hari ini untuk merapikan jenggot. Silakan. Askiara video profile. Oh ya, untuk Askiara video profile. apa itu? Untuk teman-teman, materi pertama tadi, terutama untuk yang bersertifikasi sama yang WPK, ada nanti di ujian post-test ya, yang tadi materinya Pak Firman. Sepertinya akan ada juga pertanyaan tentang skincare, jadi perhatikan memang tadi kenali kulit tak. Iya, kalau kita tidak perhatikan tadi jenis-jenis kulit. Jadi Askiara ini dia salah satu gabungan dari satu grup dengan Natasha Skincare. Kan sudah ada yang kenal, dia satu grup dengan Natasha Skincare.
Sudah.